Sebenarnya ini kan tadinya kan kayak kandang buat ini kan Mbak, hewan-hewannya papa, kayak papa ada hewan-hewan merak, ayam gitu. Sebenarnya bukan kafe, tempat-tempat buat ngumpul sama temen lah. Balah buat tapi pakai dana yang seadanya banget Yang gitu minim Mbak. gitu ya? Iya, minim banget. Karena baru awal banget itu memulai usaha gitu Kak. Iya, dia nanti bisa jadi buat bahan pejadaan gitu kan. Akhirnya saya plesetin, jadi Liong Sky-nya pakai Y. Halo Sobat DCTC, welcome to Rolling, rotasi keliling, sharing-sharing sambil healing. Bareng aku Puspa Salsi dan aku Sofia. Di sini kita udah kedatangan bintang tamu yang spesial, yaitu salah satu owner cafe yang ada di Banjarnegara nih. Bener banget nih Sof, kita lagi sama seorang owner dari salah satu cafe di Banjarnegara. Di mana nih Sof? Gimana lagi kalau bukan di Lion Sky. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, kita bakal kenalan sama kakak. Kak siapa nih? Ada kak siapa di sini? Kak Victor. Oke, Kak Victor. Halo Kak Victor. Halo. Boleh dong perkenalkan diri ke Sobat CTC di rumah. Nama saya Victor. Saya pemilik dari Liong Sky Cafe ini. Oke, salam kenal. Aku Sofia. Dan aku Puspa. Ya. Kita dari Tambara Consulting and Training Center nih Kak. Nah, buat ngawalin obrolan kita nih Kak, boleh tahu nggak sih Kak, kesibukan kakak ini akhir-akhir ngapain Kak? Akhir-akhir ini ya Pak. Sebenarnya sih saya kemarin lagi sibuk-sibuknya renov Mbak. Renov cafe baru selesai. Terus saya masih ngawal cafe bentar. Udah habis itu nggak ini sih Mbak, nggak ada yang kegiatan yang gimana-gimana. Jadi masih sibuk ngurus kafe aja setiap Iya. hari gitu ya Kak? Perkembangan kafe gitu ya Kak? Iya. Di tengah kesibukan kakak ini aku jadi penasaran nih Kak, gimana sih awal mula cerita kakak itu mendirikan bisnis kafe ini dan memilih konsep kafe yang seperti ini gitu Kak? Gimana Kak kalau ceritanya? Awal mulanya ya Mbak. Sebenarnya ini kan tadinya kan kayak kandang buat ini kan Mbak. Hewan-hewannya papa, kayak papa ada hewan-hewan merak, ayam gitu. Sebenarnya bukan kafe, tempat-tempat buat ngumpul sama temen lah. Buat nongkrong gitu. Oh. Terus ada tuh satu orang yang ngomong kenapa ini nggak dibuat kafe aja, biar semua orang tuh bisa menikmati gitu. Ya akhirnya saya nyobalah buat tapi pakai dana yang seadanya banget Yang gitu. minim Mbak. gitu ya? Iya, minim banget. Karena baru awal banget itu memulai usaha gitu Kak. Iya, jadi dulu tuh mikirnya kalau emang saya udah usaha terus bangkrut gitu ya Mbak ya. Saya bangkrut ya udahlah gitu. Jadi awalnya nggak niat-niat bersih banget, gitu ya? nggak niat-niat banget gitu. Niatnya emang bikin tempat nongki aja gitu ya Kak. Oke, dan dari tercetusnya ide itu ada beberapa pendiri ya Kak? Atau Iya dulu sendirian? saya nemu orangnya tuh dulu nggak kayak seniat kafe-kafe lain, ke misalnya ada orang yang apa ya? Ahli di bidangnya Iya gitu, ahli Kak. di bidangnya itu enggak Mbak. Jadi dulu tuh saya ngajak adik saya kan adik istri saya gitu kan, adik ipar nganggur, dia nggak ada pengalaman di coffee shop atau cafe gitu ya. Saya panggil aja, udahlah bantuin aku aja yuk ke Banjar, dia kan orang Cilacap. Kita buat ini gitu. Terus dulu tuh semuanya ketemunya nggak sengaja Mbak. Gimana tuh? Misalnya dulu ada head bar namanya Dimas Mbak. Ya sekarang jadi manajernya. Si Dimas itu dulu saya ngontak teman saya yang punya Insom Mbak. Saya butuh orang nih yang tahu kopi gitu kan. Soalnya sama sekali nggak ada yang tahu kopi. Iya. Akhirnya dia mau bantuin, dia juga lagi nganggur kan. Iya. Mau bantuin ke sini. Terus tukang masaknya dulu saya tuh kan sempat di Purwokerto beberapa tahun gitu ya Pak ya. Terus pesan ayam geprek kayak gitu. Terus aku tanyain, kamu kerjaannya apaan? Yang nganggur paling bikinin ayam geprek gitu kan. Udahlah kamu ini aja ikut saya aja gitu.
bikinin apa masakan-masakan buat kafe. Dia juga pertama kalinya tuh Mbak buat kerja yang beneran kerja karena dia kan masih Profesional gitu ya dia masih kuliah gitu. Jadi semuanya nggak ada yang menguasai sama sekali. Jadi Gitu. benar-benar belajar dari nol gitu ya. Dari nol banget dulu. Itu Mbak. Terus dari yang awal-awal sekarang masih ada di Lion Sky atau enggak ini Kak? Yang sekarang yang sisa tuh tinggal Dimas sama Kevin. Berarti dua orang. Ade ipar sama si Dimas. Gitu. Nah kalau misalnya dari konsepnya sendiri nih, dari kakak sendiri atau dari teman-teman yang tadi kak? Kalau konsep sih saya sendiri Mbak. Namanya apa ya kak konsepnya? Brutalism. Brutalisme. Ya lebih ke arah brutalism. Seperti apa sih Kak kalau boleh dijelasin? Kalau brutalism sih, kalau yang saya lihat itu dia sebenarnya mirip-mirip industrial, Mbak. Cuman dia lebih rapi, Oh, lebih futuristik lah, gitu. Lebih tertata gitu ya? Iya Kak? benar. Nah, kemudian nih Kak, dari awal untuk mendirikan Lion Sky ini kan pastinya ada arti di balik nama kafe gitu ya Kak. Setiap kafe itu kan pasti memiliki filosofi atau artinya. Nah, kalau dari Lion Sky sendiri itu arti atau filosofinya itu apa sih Kak kalau boleh tahu nih? Sebenarnya saya awalnya pengen kasih namanya Liong, beneran Liong, Mbak. Liong gitu kan. Itu kan nama almarhum Bapak. Jadi tadinya pengen Lion Sky gitu. Karena saya kan ngegame juga kan, Mbak. Nama akun saya juga rata-rata Liong semua. Gitu. Sebenarnya mau saya kasih nama Liong, cuman ada kakak saya yang nggak setuju. Soalnya menurut dia nanti bisa jadi buat bahan pejadaan gitu kan. Akhirnya saya plesetin. Jadi Liong Sky-nya pakai Y. Sebenarnya kan Liong pakai Y itu kan di Perancis juga bacanya Liong, Mbak. iya. Cuman saya campurin sama bahasa Inggris. Petik S kepemilikan, Sky kan sebenarnya atas. Jadi lebih singkatnya kayak genteng rumah bapak lah gitu. Oh, iya. Filosofi buat kenangan juga ya Kak? Iya benar. Bapak gitu ya. Nah kalau misalnya ini kan di Banjarnegara sudah banyak kafe yang bermunculan gitu ya kak. Iya benar. Nah termasuknya salah satu kafe di Banjarnegara itu kan ada Liong Sake ini. Hmm. Tempatnya juga nyaman nih kak buat nongki-nongki. Nah apa sih menurut kakak yang jadi daya tarik atau keunikan berbeda sama kafe-kafe lain? Sebenarnya kalau dari saya sendiri ya, Mbak. Sebenarnya kafe kan menurut dari pemiliknya masing-masing kan. Iya. Misalnya pemiliknya Sabin, dia berarti seleranya yang punya Sabin seperti itu. Iya. Nah ini kan saya buat Liong kayak gini, ya berarti selera saya. Cuman lebih keterima konsumen aja, konsumen yang milih lah gitu. Benar-benar. Menurut saya sih gitu. Terus kemudian nih Kak, dari selama ini menjalankan bisnis Lion Sky ya Kak, selama kurang lebih berarti udah berapa tahun Kak? 3 tahun ya. 3 tahun ya, 3 Iya, tahun. 3 Itu tahun. pasti kan ada momen-momen unik atau yang berkesan gitu ya Kak. Terus bagi Kakak itu ada nggak sih momen yang paling berkesan dari para pelanggan gitu? Pasti banyak ya kak. Ya kalau saya Mbak, pelanggan sih banyak banget. Cuman Yang unik Yang gitu. Iya. benar-benar gitu. Mungkin. yang ngeselin ada sih Mbak. Yang ngeselin tuh misalnya Gimana? ada mas-mas sama pacarnya, bintang 1 kafe saya perkara pacarnya tuh nangis di lift Mbak. Itu gimana ceritanya tuh Kak? Gimana? Jadi naik lift bareng, pacarnya takut Oh, di lift, iya, Iya. ya, jadi nangis terus saya bintang 1 gitu Mbak. Jadi rata-rata customer tuh kalau bintang 1 mungkin gampang gitu ya, kalau marah tinggal bintang 1, cuman kalau mereka puas sebenarnya nggak bintang 5 juga gitu. Iya benar-benar. Gitu. Nah kalau selain itu ada nggak kak? Yang bahagia gitu, jangan yang ngeselin. Yang bahagia ya? Ya ada nggak? Beberapa sih ada yang puas, terus ngechat langsung ke admin, DM gitu ada Mbak. Beri urusan positif gitu ya Kak? Iya Banyak. kayak gitu. Sama kakak ini kan kurang lebih 3 tahun ya? Oh, 3 tahun. Pasti kan banyak banget struggle ya, lika-liku iya benar. bisnis. Nah itu dari kakak sendiri apa sih tantangan tersulit yang pernah kakak alamin gitu? Dan gimana kakak itu bisa sampai dalam tantangan itu? Sebenarnya semua bisnis F&B atau cafe gitu ya Mbak ya. Menurut saya kan di tahun pertama kan berat tuh Mbak. Iya. Bulan ke-6, ke-7, ke-5 gitu berat tuh Mbak. Banyak bisnis yang awalnya rame, lama-lama sepi. Kan banyak banget tuh Mbak contohnya kan. Banyak lah kayak gitu. Saya juga kayak gitu Mbak. Saya di bulan ke-7 sepi banget.
bisa sehari cuma satu orang datang dan beli minuman satu doang, nggak nyampe 20.000. Cuman untungnya sih saya waktu itu dari awal buka sampai bulan ke-7 saya nggak ini mbak, masih nyimpen duit kafe saya gitu loh dari keuntungan yang awal-awal. Pas rame-ramenya saya masih tabung, akhirnya saya pakai buat renovasi gitu. Nah kalau dari tadi bulan ke-7 ya atau itu faktornya apa kak kalau misalnya boleh tahu faktor penurunan pelanggannya? Tempatnya bosen sama jelek mbak. Dulu emang tempatnya sampah banget. Sebelum direnov itu ya kak? Iya. Jadi emang ya udah apa adanya, sampah banget, nggak ada konsepnya Jadi belum sama ada sekali. konsepnya. Iya, nggak ada konsepnya sama sekali. Gitu. Oh, berarti bangkit lagi setelah direnov atau gimana itu kak berarti? Setelah Iya. beberapa bulan? Jadi setelah direnov itu emang sini jadi lebih rame, Mbak. Ya, jadi lebih rame. Desember itu kan saya buka konsep baru. Saya buka konsep baru setelah apa ya? Jadi saya menentukan lah konsepnya dulu gitu. Dari selera saya yang ya yang saya suka yang gimana gitu. Jadi lebih tertata lagi buat kedepannya gitu ya? Iya, benar. Nah kemudian nih kak, kakak sebagai owner gitu ya yang udah 3 tahun menjalani bisnis kafe, pastinya kan banyak pengalaman gitu. Boleh dong kak kasih tips buat sobat isi-isi di rumah yang ingin terjun ke dunia kafe itu, punya bisnis kafe itu, tips dari kakak itu apa sih? Tipsnya ya, Mbak? Iya. Apa ya? Ya paling dianalisis Mbak kelemahannya, misalnya sepi, yang buat sepi itu apa? Ya berarti dibenerin yang buat sepi itu. Misalnya tempatnya bosenin, berarti harus tempatnya lebih dibuat nyaman. Ya, dibuat gimana caranya enak lah. Tuh. Tapi kemudian nih di tahun ketiga sekarang itu menurut kakak perkembangannya itu beda jauh dari awal atau enggak nih kak? Beda jauh banget Mbak. Sekarang pesat jauh ya? lebih ramai. Ya dulu kan terlalu random karena ini konsepnya nggak jelas, orang yang datang juga random. Dulu awal-awal juga orang juga belum tahu ini seperti apa kan. Jadi saya tuh dulu akhirnya kenapa saya memusatkan untuk pasarnya anak muda itu dari saya jalan dulu aja Pak. Jadi nggak konsep langsung anak muda nggak. Jadi dari menyesuaikan sambil belajar dan iya, kembang juga gitu di ya. jalan lah Mbak. Nentuin konsep semuanya di jalan semua. Tapi gimana bisa kakak itu yakin sambil jalan gitu? Kan kadang ada orang yang ini kalau misalnya jalan dulu takut gimana gitu. Awalnya Mbak. Awalnya. Kalau awalnya itu saya juga nggak yakin kan Mbak. Saya kan udah pernah bisnis kuliner dulu kan. Sebelum kafe. Iya, tapi bangkrut. Saya jualan ramas dulu di pasar, cuman bangkrut. Yakin kan sebenarnya nggak yakin banget kan saya ngomong Mbak. Kalau bulan keberapa bangkrut ya udahlah gitu. Cuman waktu sepi, kenapa saya niat untuk lanjutin? Kayaknya ini emang feeling aja udah enak ya. Feelingnya udah enak lah buat jalaninnya. Rasa gitu. nyaman juga buat jalanin Ya, bisnis ini gitu ya. Ya. Oke, nah kalau misal harapan ada nggak kak buat Lions kayak ke depannya? Kedepannya ya. Ya semoga sih kedepannya Liong tetap rame, tetap hidup lah biar saya tuh juga bisa mengenang bapak saya gitu. Karena kan emang ini tuh gimana ya, mendirikannya saya dulu juga bapak sering lihat gitu. Jadi ada kenangannya tuh banyak di sinilah gitu. Amin, semoga Lions Sky ini semakin berkembang dan kemudian banyak cabang gitu ya kak. Amin. Kota besar. Amin. Nah, ini kita udah gak kerasa ya, udah banyak banget, panjang banget ngobrol sama Kak Victor. Dari mulai perjalanan awal mula, Kak Victor itu yakin ya, jalanin aja dulu, bangun bisnis sama teman-temannya yang belum ada basic ini yang sama dari nol gitu ya kak. Iya. Dan dari Kak Victor juga ada beberapa tips ya, biar anak muda itu mau bisnis kafe gitu ya, Sof ya. Betul banget nih. Jadi buat anak muda intinya jangan takut untuk mencoba gitu dulu ya berani kak. aja dulu gitu. Berani mencoba,
untuk hal-hal baru yang akan kita jalani kayak gitu. Nah, kita juga ada produk nih Kak. Ada produk sebuah majalah namanya Buletin. Ini karya dari kita Anggota ya, ini setiap bulannya itu keluar edisi terbaru gitu kan. Oh iya. Jadi seperti majalah yang di dalamnya itu ada berita, terus kayak karya-karya gitu. Oh, buka boleh. Boleh. Coba Kak nanti dikasih pendapat gimana menurut Kakak. Iya. Itu di dalamnya iya seperti yang udah di Sofia sampaikan tadi, ada berita, Ah. terus ada juga karya-karya puisi, cerpen sama pantun gitu Kak. Oh iya. Jadi setiap bulannya kita keluar edisi terbaru gitu Hmm. dengan tema yang berbeda pastinya. Seperti itu. Menurut Kakak gimana Kak? Pendapat saya. Pendapat saya. Pendapat saya sih ya bagus lah, menginspirasi lah. Jadi ya ketinggalan berita kan. Ada TTS-nya juga. Saya suka TTS, Mbak. Yes. Menginspirasi sih, Mbak ini. Ini beritanya tentang Banjarnegara semua. Ada dari dalam kampus sama luar. Internal. Oh. Dari ini. Indonesia juga luar Iya. ada. Terima kasih ya Kak, kita udah disempetin ya, Kakak udah menyempatkan waktu buat hadir di podcast Rolling kali ini. Ya. Dan barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh dong Kak disebutkan username IG-nya. IG-nya Victor Arta. Iya. Nanti kita cantumin di description box ya Nah, teman-teman. bener banget. Nah, buat sobat TC-TC nih yang mau order buletin porsi atau kepo-kepo nih, boleh langsung DM aja ke Instagram kita di @tambara_ctc. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga menginspirasi dan menghibur teman-teman di rumah semua ya. Benar banget. Nah, buat sobat TC-TC jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di tambara_ctc dan juga follow akun rotasi di Spotify ya. Nah, buat teman-teman yang punya bisnis atau ingin bekerjasama, boleh banget DM di Instagram kita juga di @tambara_ctc. Thanks for watching and See you. bye-bye.